Iya, dan pecinta setia Radio Kiss, buat Anda yang mungkin pengen bertanya seputar meningitis ya, Anda boleh telepon ke 8316712 atau WhatsApp di 0815770132. Dokter, nanti kita akan lanjutin obrolannya ya dokter ya. Iya. Tapi kita dengarkan dulu satu informasi berikut ini. Pecinta setia Radio Kiss, langkah kebersamaan kita terus berlanjut. Terima kasih banget buat semuanya yang udah gabung barengan Rusma ya. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita di seputar kejang meningitis. Dokter Jamal. Ya Mbak Rusma, siap. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh dokter ya, apa itu kejang meningitis, tanda dan gejalanya. Nah, pecinta setia Radio Kiss pasti pengen tahu penyebab dari kejang meningitis itu apa ya dokter? Iya, jadi kita akan lihat ya beberapa penyebab. Nah, ya karena ini efeknya kejang meningitis ini sangat serius gitu ya. Jadi kita perlu tahu agar bisa mencegah ya, bisa memahami untuk mencegahnya. Nah, yang pertama karena apa? Karena virus juga ada ya. Penyebabnya banyak nih, jadi saya pilih aja. Nah, dari virus ya, kelompok virus ini bisa macam-macam jenisnya ya. Ada yang namanya virus herpes simplex, virus HIV juga bisa bikin kejang, terus virus-virus yang lain, virus MAM dan seterusnya ya, nggak usah dihafalin nggak ujian ya. Jadi virus ya, karena penyebabnya virus. Dan ini memang kalau yang virus kena menyebabkan meningitis ini, itu biasanya efeknya tidak terlalu berat. Nah ya, jadi dampaknya itu tidak terlalu serius ya, biasanya dengan penanganan yang tepat segera hilang. Nah, itu yang karena virus. Ada yang lain lagi mengenai yang penyebabnya karena kuman atau bakteri. Nah, ini virus itu kan kecil ya, pakai U ya. Pakai U ya, sakitnya pakai U, ya, kan? kecil. Ini yang kuman ini kecil, nah gitu ya. Jadi agak besar lebih besar dari daripada virus. ya, ini memang penggolongannya seperti itu ya. Ini kuman ini kalau dia menular itu yang biasanya sering menyebabkan penularan ke orang lain, itu karena kuman. Ya, jadi itu banyak ya macamnya, ada yang jenis Streptococcus, ada yang jenis hemovirus influenza. Nah, ini kadang-kadang gejalanya seperti kayak pilek gitu, kayak flu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang Staphylococcus, kalau macamnya itu berdasarkan bentuk-bentuknya ya, kumannya banyak ya. Jadi ini juga yang harus menjadi perhatian kita terutama ya, karena yang jenis kuman ini penyebabnya dari kuman yang seringkali menular ya, dan berdampak serius terhadap yang tertular ya. Kemudian bisa juga karena jamur. Tidak cuma kulit yang kena jamur ya? Iya, tidak hanya bisa dimakan tapi dimakan bener, jamur kuping dok. Nah, jamur ini ternyata juga bisa bikin penyakit ya, jangan salah ya. Nah, ini biasanya memang masih jarang ya dan jamur, tapi ini ada ya. Biasanya meningitis karena jamur ini akibat kondisi tubuh seseorang yang imunnya lemah. Jadi misalkan orang terkena penyakit kanker dan sedang pengobatan anti kanker ya, itu biasanya kan mau tidak mau daya tahan tubuhnya agak menurun. Ini kadang-kadang berisiko bisa kena meningitis karena jamur tadi ya, atau pada penderita AIDS ya, HIV/AIDS ya. Jadi ini juga karena kondisi imunnya menurun, jadi berisiko kena jamur dan berisiko kena meningitis ya. Jenis jamurnya banyak ya, jadi ada yang namanya blastomis, mises ya, ada yang histoplasma, banyak ya jenisnya yang lain ya. Nah, ini biasanya memang harus kita waspadai, karena ini biasanya menularnya, kalau yang jamur ini biasanya dari kotoran binatang. Binatang yang tertular jamur, dan dia bisa masuk ke tubuh kita. Yang lain lagi ialah jenis meningitis yang karena infeksi parasit.
Ini Makasih. biasanya bentuknya mirip-mirip seperti apa ya? Seperti cacing lah ya, bangsa cacing gitu ya. Ini jenisnya juga ada sendiri ya, ada macam-macam ya. Ini biasanya akibat kontak langsung ya, jadi misalkan pada kotoran binatang, gitu ya. hewan, kemudian yang lain-lain ya. Jadi atau kita makan binatang yang ada parasitnya, ya, jadi tidak dimasak dengan secara sempurna bersih. ya. Iya, jadi makanya kalau kita makan binatang gitu ya lebih baik diusahakan dimasak dengan baik ya, supaya mengurangi risiko tertular jenis parasit ini ya. Tertular jenis parasitnya pindah ke tubuh kita. Nah, dia beberapa hal ini yang menjadi penyebab meningitis ya. Ada hal lain yang selain faktor penyebab adalah yang disebut faktor pemicu. Jadi kapan seseorang itu bisa mudah tertular nih tadi ya, tertular virus, tertular kuman, tertular jamur dan seperti itu ya. Jadi parasit itu ada beberapa. Yang pertama usia. Biasanya kalau yang kena meningitis ini lebih banyak memang pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Dan kalau terutama ini yang jenis virus, kalau yang jenis kuman itu biasanya di bawah 20 tahun yang sering. Walaupun di usia lanjut ya bisa ya, tapi biasanya ini secara statistik aja ya. Yang kedua selain faktor umur adalah faktor lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya terlalu penuh ya, misalkan misalkan tinggal karena sesuatu hal di pengungsian ya, mungkin karena ada gempa bencana alam dan seterusnya, itu kadang-kadang bisa meningkatkan risiko tertular meningitis tadi. Atau tinggal di suatu tempat kayak asrama atau apapun yang penuh sesak, ya, jadi ini bisa berisiko tertular ya. Kemudian yang lain adalah hamil. Pada kehamilan ya, ini bisa juga berisiko tertular ya kalau tidak jaga kebersihan ya. Karena kalau begitu seorang wanita hamil tertular meningitis ini, terkena meningitis, dia berisiko timbul menjadi keguguran ya. Bagus ya. Kemudian yang lain adalah faktor risikonya adalah tidak ikut vaksinasi. Ya. Ada vaksinnya ya dok? Ada vaksinnya ya, jadi ada vaksin untuk anti meningitis, untuk mencegah meningitis ya. Ini perlu kita ketahui bersama agar kita bisa menjaga ya kondisi kita dan menjaga tidak tertular oleh meningitis tadi ya, virus atau kuman penyebab meningitis. Penyebabnya banyak ya dokter ya? Banyak ya, punya tuh. Ada 4 tadi ya, kelompok besarnya ya. Dan kita akan kembali lagi dokter, ngobrol lagi. Tadi penyebabnya sudah diberikan oleh dokter Jamal. Nah ini juga penting dan pastinya ditunggu-tunggu oleh pecinta setia Radio Kiss ya. Kemarin kan kita udah pernah ngobrol soal kejang demam ya dok? Oh iya. Nah lalu apa yang membedakan antara kejang demam dengan kejang meningitis dok? Iya, jadi memang namanya kejang ya, jadi sekilas mirip ya, kejang demam, kejang epilepsi, kejang meningitis ya. Tapi memang itu sebetulnya ada bedanya. Nah ya, seperti itu ya. Ini kita perlu tahu agar kita bisa mewaspadai ya. Kalau kejang demam itu biasanya kalau pada waktu kejadian ada demam ya, kalau demamnya tinggi baru timbul kejang ya, seperti itu. Kalau sudah lewat waktu kejangnya itu biasanya akan reda sendiri ya, jadi begitu panasnya sudah turun ya tidak kejang lagi ya, dan tidak menetap istilahnya gitu ya. Walaupun tetap kita harus hati-hati, orang tua harus hati-hati kalau anaknya karena sesuatu hal kena kejang karena demam ya. Jadi kalau lain waktu, kalau kebetulan jadi badannya hangat, harus segera diperiksakan
harus segera minum obat, minimal obat turun panas agar menghindari dari timbulnya kejang demam ya. Tapi kalau kejang meningitis lain lagi ya, ini karena infeksi ya, bisa dari kuman, bisa dari virus pada selaput otak. Ini resikonya memang cukup berat ya. Ya, biasanya yang sering menulari tadi sudah saya singgung adalah yang hemophilus influenza ya, atau jenis Streptococcus ini banyak terjadi. Biasanya kejangnya ini disertai penurunan kesadaran, jadi tidak sadar ya, kayak orang ya, kayak anak yang terus nggak merespon ya, diam aja gitu ya. Jadi ini kalau pada anak-anak itu biasanya kalau kena kejang demam, habis kejang kan dia langsung menangis gitu ya. Habis sadar sudah tidak kejang, dia akan sadar menangis. Tapi kalau pada ini, pada anak dengan kejang meningitis ini, dia biasanya panas nggak bangun lagi, nggak ada respon ya. Gitu Jadi ya. ini harus kita perhatikan ya. Jadi seperti itu harus segera dibawa ke dokter, karena kalau itu terlambat dalam penanganannya, penanganannya tidak komprehensif, nah, biasanya timbul, kalau sembuh nanti timbul gejala sisa ya. Gejala sisa itu artinya terjadi kekurangan ya di dalam fungsi tubuh anak tersebut ya. Karena terjadi kerusakan sudah terlanjur terjadi di sana ya. Tidak hanya bisa terjadi pada selaputnya, tapi juga bagian otaknya bisa terganggu juga ya. Jadi jangan sampai menjadi parah ya. Dan efeknya selain mengganggu proses tumbuh kembang anak, dia juga menjadi gangguan pada kecerdasan misalkan ya. Jadi kecerdasannya menjadi berkurang karena ini. Jadi ini efeknya sangat hebat ya. Harus hati-hati. Udah Mbak ya. Jadi ya kita tahu bahwa meningitis ini risikonya cukup lumayan ya. Cukup ya. Oke, ini Rosma jadi semlengeren nih. Bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya apa ini? Bahasa Jermannya semlengeren dok. Ya itu. Ya, itu hati-hati ya. Ya, kita harus benar-benar hati-hati ya, karena banyak yang dokternya kita kan artis-artis tuh banyak yang kena meningitis ya dok. Iya, juga ada beberapa artis ya, yang terkenal. Katanya Olga itu juga itu. Terus Glenn Fredly juga. Terus Gugun Gondrong itu menurun kemampuan motoriknya, kemampuan bicaranya itu juga karena kena meningitis itu dok. Itu contoh, salah beberapa contohnya. Karena sangat berbahaya, jadi ya kita harus ekstra hati-hati ya, tapi jangan sampai parno ya dok. Iya, tetap waspada saja. Terus terapi medisnya apa nih dokter? Iya, ya biasanya untuk terapi medisnya itu ya tergantung dari penyebabnya ya. Jadi biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lengkap gitu. Kemudian nanti akan dilihat penyebabnya apa ya. Jadi kalau misalkan penyebabnya karena virus ya, yang diberi adalah obat antivirus gitu ya. Jadi kalau penyebabnya kuman ya berarti dikasih obat kuman, anti kuman, antibiotik gitu ya.